Ya, pada malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan ya. Kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-14 dan kalau waktu memungkinkan kita akan meneruskan dengan pasal yang ke-15 karena kedua pasal ini sangat singkat ya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-15 di situ kita melihat Daud berbicara tentang orang-orang yang tidak mengakui Allah. Dalam ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang besar benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Ya, kita menghadapi orang yang seperti disebutkan oleh Daud di dalam Mazmur ini ya. Nah, pada zaman Daud, Daud sudah menghadapi orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah. Mereka menghina Allah, mereka mengolok-olok Allah dan mengolok-olok umat Allah. Ya, di sini kita melihat suatu sikap yang sangat tidak baik di hadapan Allah. Nah, pada hari ini kita juga berhadapan dengan banyak orang-orang ateis yang mereka sengaja menuliskan buku-buku yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Misalnya ada seorang yang bernama Richard Dawkins, ya dia menulis tentang The God Delusion, ya. Lalu kemudian ada juga ya, seorang yang bernama Christopher Hitchens. Dia menulis sebuah buku bahwa God is not great, how religious poisons everything, katanya ya. Jadi dia mengatakan bahwa agama itu adalah sesuatu racun ya. Kalau di China mereka juga orang-orang ateis ya juga mengatakan bahwa agama adalah candu ya bagi manusia, yang mana artinya agama akan membuat manusia malas bekerja ya, menurut mereka. Lalu kemudian juga ada seorang yang bernama Carl Sagan, dia juga menuliskan tentang dunia yang penuh dengan kejahatan ataupun penuh dengan roh-roh jahat ya, sebagai sesuatu yang merusak akan kehidupan manusia. Lalu ada seorang bernama Sam Harris, dia menulis tentang The End of Faith, Religion, Terror, and the Future of Reason. Jadi mereka tidak percaya adalah adanya Tuhan. Jadi inilah yang kita hadapi, dan Daud pada waktu itu juga menghadapi akan orang-orang yang di dalam hati mereka ya mereka tidak percaya adanya Allah. Nah, kita memang tidak tahu kapan Daud menulis akan Mazmur ini, apakah pada waktu dia sedang dikejar oleh Saul ataupun dia mendapatkan pemberontakan daripada Absalom, ataupun dia sedang menghadapi musuh-musuh yang lain yang sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Kita tidak jelas karena Daud tidak menuliskan tentang keadaan tersebut, dan Mazmur ini juga tidak memberikan informasi tentang hal tersebut. Jadi kita tidak mau terlalu memaksa diri untuk mengetahuinya.
Tetapi yang kita baca di dalam Mazmur ini adalah sekelompok orang yang seperti buku-buku tadi, mereka sungguh-sungguh tidak percaya kepada Tuhan, ya mereka menentang Tuhan, menentang umat Tuhan, mereka melakukan seenaknya mereka, ya. Seperti pada hari ini kita juga berhadapan dengan orang-orang postmodern, mereka yang mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut. Mereka mengatakan tidak ada norma yang absolut. Ya, mereka hanya percaya kepada diri mereka sendiri dan mereka menganggap apa yang mereka anggap benar itu absolut benar katanya. Jadi mereka sendiri yang dianggap absolut dan tidak ada yang lain yang mereka percayai. Nah, itulah suatu dunia yang sedang kita hadapi, suatu dunia yang sangat apa namanya itu merusak akan uh, kepercayaan manusia, iman manusia. Tetapi kita bersyukur melalui Mazmur ini Tuhan akan dapat kembali menguatkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan orang-orang ateis, ya. Kita tetap boleh beriman kepada Tuhan dan kita juga tetap boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan kita sambil belajar akan Mazmur ini, kita juga berdoa agar supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang ateis, dalam arti kita meminta kekuatan, meminta hikmat Tuhan agar supaya kita dapat membawa mereka percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur ini kita melihat di dalam ayat yang pertama, kita melihat tuduhan yang ditujukan terhadap dunia yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita melihat Daud memberikan bukti-bukti tentang tuduhannya itu. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, sebuah pernyataan keras dan serius terhadap orang-orang berdosa, khususnya terhadap orang-orang yang menganiaya umat Tuhan, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ketujuh kita melihat doa daripada Daud yang penuh dengan iman, yang penuh dengan pengharapan, dan yang penuh dengan sukacita. Jadi dari Daud menuliskan akan hal yang sangat indah di dalam bagian ini. Nah, kalau kita membaca Mazmur daripada apa namanya dihubungkan dengan pengkhotbah seperti yang dituliskan oleh Salomo, ya, di dalam pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Di situ Salomo berkata, "Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan." Jadi kita melihat, ya, Salomo seorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, ya, Alkitab mengatakan tidak ada orang yang berhikmat seperti dia, baik sebelum dia maupun sesudah dia. Jadi dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia memahami, menyelidiki, mencari hikmat, dan mencari kesimpulan, dan dia mendapatkan uh, kesimpulan dengan satu kalimat bahwa kefasikan artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia katakan itu adalah suatu kebodohan. Kebebalan adalah orang yang hidup semau mereka, itu dikatakan sebagai kegilaan, orang yang sungguh-sungguh tidak beraturan, ya saudara. Kadang-kadang hari ini kita juga berhadapan dengan orang yang sungguh-sungguh tidak menghargai aturan. Mereka hidup seenak mereka, mereka melakukan seenak mereka, mereka berbicara seenak mereka, seolah-olah tidak ada sesuatu yang membatasi mereka, tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melakukan apa maunya mereka, ya. Tetapi kita melihat baik Daud maupun Salomo mengatakan itu adalah sesuatu kebodohan, yaitu adalah suatu kegilaan.
Jadi sebenarnya mereka sangat kasihan, ya. Nah, baik kita melihat Mazmur pasal yang ke-14 ini. Di dalam ayat yang pertama, pemazmur di sini berkata bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, ya. Jadi kita melihat mereka adalah orang-orang yang apa namanya itu menyangkal eksistensi Allah. Ya, mereka tidak percaya bahwa Allah itu bereksis. Jadi ini adalah dasar daripada dosa manusia. Ya, kalau manusia mengatakan tidak ada Allah, maka mereka mengatakan, "Saya mau melakukan apapun semau saya, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang dapat menghalangi." Ya. Nah, sehingga hari ini kita juga melihat dalam kehidupan banyak orang, mereka yang tidak percaya adanya Allah, mereka melakukan dengan tidak senonoh. Ya, kita menyaksikan di dalam sejarah ya sampai apa namanya bubuk susu yang sebenarnya sangat diperlukan oleh bayi ya, itu pun dipalsukan sehingga mendatangkan akibat yang sangat fatal di dalam kehidupan bayi-bayi. Nah, saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji, tetapi tetap dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena di dalam hati manusia tidak ada Allah. Mereka tidak takut kepada apapun juga. Ya, mereka menganggap asal mereka dapat melakukannya, maka mereka melakukannya dengan uh, tanpa adanya teguran daripada hati nurani ya, karena seperti yang dikatakan banyak orang hati nurani mereka sudah dirusakkan ya. Firman Tuhan juga menekankan bahwa akibat dosa hati nurani manusia sudah tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini dikatakan orang bebal ya. Orang bebal itu orang yang tidak mengaku Tuhan. Ya, ada terjemahan Alkitab lain, khususnya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai orang bodoh. Ya, nah, seperti yang dikatakan oleh Salomo tadi, ya, kefasikan, kebebalan itu sebenarnya adalah kebodohan. Jadi orang yang bebal, orang bodoh itu berkata dalam hatinya, ya, tidak ada Tuhan. Nah, ada sebagian penafsir mengatakan mereka sebenarnya di dalam hati terdalam mereka, mereka mengakui Allah itu bereksis. Cuma mereka tidak berani menyangkal keberadaan Allah secara terbuka. Mereka hanya berkata di dalam hati mereka. Ya, jadi kita melihat suatu keadaan yang sangat menyedihkan kalau seorang dia sebenarnya di dalam hatinya itu mereka tahu Allah itu bereksis, tetapi mereka mencoba dengan segala daya upaya mereka untuk apa namanya menekan suara hati yang memberitahukan kepada mereka bahwa Allah itu berada ya. Mungkin saudara pernah mendengar cerita ini. Ada seorang pemimpin komunis yang suatu hari datang ke Amerika pada waktu dia turun dari pesawat. Kemudian dia didekati oleh seorang wartawan yang mewawancarai dia dan wartawan itu berkata kepadanya, "Anda pasti percaya bahwa Allah itu bereksis." Dia berkata, "Tidak." Ya. Lalu kemudian wartawan itu mendesak dia lagi, bertanya lagi, "Anda pasti percaya Allah itu bereksis?" Dia berkata, "Tidak." Dan didesak beberapa kali, akhirnya dia berkata apa? Pemimpin komunis itu berkata, "Allah tahu bahwa saya percaya Allah tidak ada," katanya. Saudara sekalian ya. Nah, dia sebenarnya di dalam hati yang terdalam itu ada satu pengakuan bahwa Allah itu ada, cuma mereka berusaha untuk menekan suara hati itu dan mereka berusaha untuk menciptakan suatu pikiran di dalam hati mereka yang tidak mengakui Allah.
Ya, jadi itu sebenarnya adalah suatu imajinasi mereka, suatu pikiran yang hanya ingin memuaskan akan diri mereka sendiri supaya apa namanya pada waktu mereka melakukan kejahatan di dalam hidup mereka, mereka tidak merasakan adanya Allah yang akan menghukum mereka. Itu adalah hal yang mereka lakukan hanya untuk menenangkan diri mereka supaya suatu suara hati nurani mereka tidak mendatangkan teguran di dalam hati, di dalam hidup mereka apabila mereka melakukan sesuatu yang mereka tahu dengan sangat jelas bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Dan kemudian di sini kita melihat karakter mereka. Daud menggunakan istilah orang bebal, ya. Orang bebal adalah orang yang sangat sederhana, orang yang tidak bijaksana dalam hidupnya, dalam hatinya. Nah, dia adalah orang-orang yang hidup dengan sangat tidak apa namanya menghormati Allah karena dia tidak mengakui Allah itu bereksis, sehingga di dalam kalimat selanjutnya di pemazmur menggunakan dua istilah, yaitu busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi kita melihat pikiran seseorang itu sangat mempengaruhi perbuatan seseorang, pikiran seseorang itu sangat mempengaruhi akan kehidupan seseorang. Ya, kalau pikiran seseorang sudah menyimpang, ya, kalau pikiran seseorang sudah tidak mengakui akan keberadaan Allah, maka sebagai hasilnya, ya, mereka melakukan sesuatu yang oleh Daud di sini dikatakan busuk dan jijik, ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak sepatutnya itu mereka lakukan, ya. Nah, jadi hari ini kita kalau berada di luar, kita mendengar ada orang yang berbicara dengan seenaknya, ya, mengucapkan kata-kata yang kotor, yang sangat tidak baik, ya. Lalu mereka tidak merasa malu, mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak merasa tidak seharusnya demikian, ya. Kita mendengar mereka masih mungkin merasa bangga kalau mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang sangat kotor itu. Nah, saudara sekalian, itu adalah karena di dalam hati mereka, mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Mereka tidak percaya bahwa ada hakim yang akan menghakimi tutur kata mereka. Sehingga mereka berkata, berbicara seenak mereka, sesuka hati mereka, baik itu menyakiti orang atau tidak, ya, mengganggu orang atau tidak, mereka tidak merasa bersalah dan tidak merasa bahwa mereka tidak sepatutnya berbuat demikian. Ya, karena mereka tidak percaya adanya Allah. Jadi hati yang tidak percaya kepada Allah itu akan menjadi suatu akar, ya, daripada segala perbuatan-perbuatan yang sangat dikatakan busuk dan jijik yang menyedihkan hati Tuhan sebenarnya. Lalu kemudian dikatakan di sini yang perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik, ya. Hidup mereka sudah sangat dirusakkan, ya, mereka melakukan segala sesuatu. Sebenarnya ada seorang penafsir mengatakan orang yang demikian hidupnya penuh dengan penderitaan, ya, cuma mereka tidak sadar. Kita kadang-kadang mendengar orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang kotor, mungkin hatinya sangat sedih, sangat tertekan, sehingga sekali buka mulut sudah hal-hal yang sangat tidak terpuji, ya.
itu sebenarnya semua keluar dari hatinya, seperti yang Tuhan katakan, apa yang keluar mulut itu berasal dari hati. Demikianlah pikiran mereka, demikianlah perasaan mereka. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di dalam kesusahan, akhirnya kata-kata yang keluar itu semua adalah kata-kata yang sebenarnya sangat menyakitkan. Ya. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nah, kita melihat di sini satu kenyataan. Manusia tidak mengakui Allah. Manusia berkata di dalam hati mereka tidak ada Allah. Tetapi penyangkalan manusia tidak dapat membuat Allah tidak bereksis. Nah, itu adalah kenyataan. Ya, jadi manusia boleh menyangkal Allah, tetapi eksistensi Allah yang berada di surga itu tidak dapat tidak bereksis hanya karena manusia menyangkalnya. Manusia menyangkal hanya membuat manusia tidak sadar bahwa Allah itu berada di sana. Itu saja. Tetapi penyangkalan manusia tidak dapat membuang Allah. Karena eksistensi Allah itu tetap ada. Dan bukan hanya Allah itu ada, bahkan Daud sadar bahwa manusia yang menyangkal dia sebenarnya sedang dilihat oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang nyata ya sebenarnya ya. Jadi manusia di dalam hatinya berkata tidak ada Allah, tetapi Allah memandang kepada manusia dari surga. Jadi Allah memandang dari surga menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdakwah penuh ya, yang mendakwa manusia, yang berotoritas penuh, yang mempunyai kuasa, yang berdaulat penuh ya. Itulah Allah kita. Dia akan menghakimi manusia pada suatu hari. Dia berada di surga, dia berada di tempat yang tinggi, ya. Tetapi sayangnya manusia tidak mencari dia. Jadi kita melihat di sini Allah memandang dari surga. Allah mau melihat apakah ada yang melihat mencari Allah. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan jawabannya mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi dari sini kita melihat bahwa kemurtadan, ya, suatu perbuatan-perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu sudah bersifat universal. Ya, sudah merajalela di mana-mana, sehingga Tuhan berkata bahwa mereka semuanya, ya. Nah, istilah semuanya bukan berarti dia berbicara tentang detailnya, tetapi secara umum, ya, manusia pada umumnya. Nah, saudara, kita melihat hari ini juga, ya, manusia pada umumnya sudah tidak takut akan Tuhan, tidak hidup beribadah kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, di situ kita melihat bahwa pemazmur dia menyatakan tentang suatu pujian, tetapi juga suatu peringatan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia memuji Allah, ya, dia membesarkan Allah, karena di satu sisi, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menginjak-injak orang Kristen, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Di lain sisi, Allah sebenarnya juga sedang melindungi mereka. Nah, di dalam ayat yang keempat kita melihat di sini dikatakan, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Jadi pertama-tama kita melihat akan perbuatan mereka. Mereka mempraktekkan perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Perbuatan-perbuatan jahat itu diarahkan
kepada orang-orang percaya. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Ya, inilah keadaannya. Ya, saudara, kadang-kadang kita yang mau melakukan kebenaran Allah, kalau kita yang mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, kita akan menghadapi lebih banyak tantangan. Kita akan menghadapi lebih banyak kesulitan. Seorang pendeta pernah berkata demikian, saya rasa itu sangat mengingatkan kita. Dia berkata, apabila engkau merasa dunia sangat dapat menerima akan keberadaanmu, maka engkau harus mengintrospeksi diri karena mungkin engkau sudah semakin mirip dengan dunia. Itu adalah suatu peringatan yang sangat baik ya. Tetapi jikalau kita hidup dengan hati yang sepenuhnya takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka yang akan kita hadapi ya seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, bahwa mereka memakan habis umatku seperti memakan roti. Nah, memang kadang-kadang orang Kristen ya dianggap sebagai orang yang bodoh, yang mereka bisa tekan, yang mereka bisa berbuat seenaknya terhadap orang-orang Kristen karena kita seolah-olah tidak mempunyai daya untuk melawan ya. Sama seperti Tuhan Yesus pada waktu disalibkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus tidak menentang mereka. Ya, Tuhan Yesus juga menyebut kita sebagai seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala, saudara sekalian. Sehingga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka menganggap umat Tuhan itu sebagai orang yang lemah, yang gampang diinjak. Nah, bahkan dikatakan mereka memakan habis ya umat Tuhan itu seperti memakan roti. Nah, dan juga dikatakan mereka tidak berseru kepada Tuhan. Memang karena mereka sudah tidak ada keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, maka mereka tidak akan berseru kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ya, jadi nanti kita akan melihat ayat ini, kita melihat perbuatan mereka dulu di dalam ayat yang keenam. Di sini dikatakan, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang berbuat jahat, mereka bukan hanya memakan habis umat Tuhan, tetapi mereka juga mengolok-olok mereka. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat ada orang yang hidupnya benar, hidup berbuat baik, ya hidup takut akan Tuhan. Akhirnya mereka diinjak-injak, ya seperti dimakan habis, ya, seperti roti, saudara sekalian. Dan bukan hanya mereka diinjak-injak, bahkan mereka diolok-olok ya karena mereka dianggap sebagai orang yang sangat tidak berdaya, sangat tidak mampu untuk menghadapi kejahatan daripada perbuatan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, akan tetapi saudara sekalian sebagai umat Tuhan, kita mendapatkan penghiburan yang besar daripada bagian ini. Karena seperti yang saya bacakan di dalam ayat yang kelima tadi, dikatakan di sanalah mereka ditimpa kekejutan besar. Jadi di satu sisi orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka menganggap orang umat Tuhan itu seperti roti yang boleh mereka makan. Kemudian orang-orang yang tidak berdaya, yang tertindas, yang boleh mereka olok-olok, mereka tekan akan kehidupan mereka. Tetapi mereka di dalam melakukan semuanya itu, mereka kaget, saudara sekalian. Mengapa mereka kaget? Karena mereka melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka tidak segampang itu
dimakan oleh mereka, diinjak, diolok oleh mereka, karena Allah menyertai angkatan yang benar. Karena ada kehadiran Allah di dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga pada waktu orang-orang jahat itu datang menginjak, melakukan kejahatan terhadap orang-orang Kristen, Tuhan menguatkan, Tuhan menopang mereka. Itu adalah sesuatu yang nyata sekali di dalam kehidupan umat manusia, di dalam sejarah manusia. Salah satu contoh yang sangat jelas, misalnya negara Israel. Negara Israel adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun karena Israel sekarang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Dan pada umumnya orang-orang Israel adalah orang-orang yang boleh dikatakan sudah ateis, atau paling banyak mereka hanya percaya kepada perjanjian lama dan mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka. Akan tetapi walaupun negara mereka kecil menghadapi begitu banyak musuh, begitu banyak bangsa yang mau menghancurkan Israel, tetapi mereka tidak mampu menghancurkan Israel. Kenapa? Karena Tuhan masih tetap memelihara umat yang kecil ini, bangsa yang kecil ini. Nah, Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, nyata di dalam semuanya itu. Dan di dalam ayat yang ke-6 juga sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah bukan hanya menyertai angkatan yang benar. Dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Jadi Tuhan menyertai, bukan hanya menyertai, tetapi Tuhan juga melindungi. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sebagai orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, walaupun ada serangan dari luar yang melampaui kekuatan kita, kadang-kadang kita memang merasa kekuatan mereka terlalu besar, di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Mereka itu begitu banyak, begitu kuat. Mereka kadang-kadang kita lihat menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai banyak hal, saudara sekalian. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang secara manusia, kita sungguh-sungguh seperti domba yang gampang sekali ditelan oleh serigala. Tetapi pada kenyataannya, pada waktu mereka sebagai serigala mau menelan domba tersebut, mereka tidak berhasil melakukannya. Karena apa? Karena pertama, Allah menyertai umatnya. Yang kedua, karena Allah menjadi perlindungan bagi umatnya. Jadi saudara dan saya pada waktu melihat kenyataan kejahatan-kejahatan yang terjadi di seluruh dunia, ada orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, bertindak dengan seenaknya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa, karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kita percaya Tuhan sedang melindungi kita. Kalau tidak seizin Tuhan, orang jahat tidak dapat melakukan apa-apa terhadap umat Tuhan. Kalau seandainya mereka melakukan sesuatu terhadap umat Tuhan, itu sebenarnya adalah izin Tuhan. Nah, izin Tuhan kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik daripada apa yang kita alami. Jadi kita tetap berfokus dan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap menengadah kepada Tuhan. Jangan dikalahkan, jangan dijatuhkan oleh kejahatan. Tetapi tetaplah kita teguh di dalam iman kita. Perbuatan jahat apapun yang dilakukan oleh dunia, kiranya tidak akan membuat kita kecewa dan putus asa, melainkan semakin meneguhkan iman kita. Karena
itu semua sedang menggenapi apa yang sudah dibicarakan oleh Alkitab. Bahwa dunia akan semakin hari, akan semakin berjalan menentang Allah, hidup di dalam konsepsi yang bertentangan dengan Allah, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu akan terjadi. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, Nggak ada toh. kita dilindungi oleh Tuhan, ya. Kita Nggak ada ya. dijaga oleh Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan berkatnya secara khusus ya kepada orang-orang yang tertindas. Jadi kita bersyukur sekali karena kita adalah umat Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang selalu dilindungi Tuhan, yang selalu disertai oleh Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketujuh daripada pasal yang ke-14, kita melihat Daud, dia berdoa dengan hati yang terarah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dia katakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Kita melihat Daud di bagian depan, dia berbicara tentang bagaimana orang yang tidak taat kepada Tuhan, tidak mengakui eksistensi Tuhan, hidup di dalam keadaan yang jijik, ya, yang najis, ya, menginjak-injak umat Tuhan, memakan habis umat Tuhan. Tetapi di lain sisi, Daud melihat adanya suatu pengharapan. Bukan hanya Tuhan berada di surga melihat ke bawah, bukan hanya Tuhan menyertai akan angkatan yang benar dan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang tertindas, tetapi Daud juga melihat adanya satu hari nanti, ya, keselamatan akan datang kepada umat Israel. Nah, inilah saudara sekalian yang juga kita lihat dan kita pelajari pada waktu kita membahas kitab Wahyu, ya. Satu hari keselamatan akan datang dari Sion. Ya, Tuhan akan memulihkan umatnya. Nah, disitulah kita akan melihat umat Tuhan yang dipulihkan oleh Tuhan akan bersorak-sorai dan akan bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi mungkin saat ini ya, banyak umat Tuhan ya, hidup di dalam berbagai macam tekanan di dalam dunia ini, ya. Tidak sedikit orang Kristen karena memegang kebenaran, karena tidak mau ikut melakukan hal-hal yang tidak terpuji, akhirnya ya mungkin usaha mereka ditekan, mungkin pekerjaan mereka ditekan, ya. Mungkin di dalam kehidupan mereka menghadapi banyak ke hal-hal yang tidak lancar karena dihalang-halangi. Nah, itu mungkin bisa juga membuat orang Kristen itu merasa tertekan, saudara sekalian. Tetapi satu hari nanti, ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketujuh, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan, Yakub, Israel, saudara dan saya adalah Israel yang baru. Saudara sekalian, kita akan bersorak-sorak, kita akan bersukacita, karena Tuhan akan menyatakan kehadirannya, karena Tuhan akan menyatakan kemenangannya, ya, karena Tuhan akan menyatakan keselamatan yang datang daripadanya. Nah, keselamatan yang dimaksudkan di sini bukan terbatas pada diselamatkan oleh darah Kristus, tetapi keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah suatu pemulihan kembali keadaan umat Tuhan. Ya, jadi itu adalah saat terakhir di mana Tuhan akan mendirikan kerajaannya, saat terakhir di mana Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Ya. Walaupun secara pribadi pada hari ini kita juga mengalami kehadiran Tuhan, mengalami berkat Tuhan secara khusus. Ya, kita hidup bersorak-sorai di tengah-tengah penderitaan. Kadang-kadang dunia tidak mengerti mengapa ada sukacita di dalam hati orang percaya walaupun mereka secara fisik ditekan.
Nah, itu karena Allah memulihkan keadaan hati kita, keadaan hidup kita, ya. Walaupun secara luar kelihatannya ada tekanan, tetapi dari dalam hati tetap terpancar sukacita dan sorak-sorai karena kita ditopang, karena kita disertai oleh Tuhan yang memberikan, yang merupakan sumber sukacita dan sorak-sorai bagi kita semua. Kemudian kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-15 ya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-15 juga dikatakan ini adalah Mazmur Daud ya. Jadi di dalam Mazmur ini kita juga melihat gambaran daripada Tuhan ya. Jadi tentang apa namanya hak suatu hak istimewa daripada orang yang hidup berbakti kepada Tuhan sehingga kita mempunyai kesiapan untuk tinggal di dalam rumah Tuhan ya. Jadi itu adalah sesuatu yang indah bagi kita ya, sesuatu yang indah bagi kita. Nah, di dalam Mazmur ini kita melihat dalam ayat yang pertama, pemazmur bertanya, yang bertanya. Jadi, dan kedua kita melihat jawabannya. Jawabannya itu dituliskan dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya, pertanyaan adalah siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Ya, jadi ini adalah satu penghiburan bagi kita sebenarnya dan juga sekaligus menolong kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita adalah bagian daripada orang-orang yang boleh menumpang di dalam kemah Tuhan? Ya, jadi dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh berdiam di dalam gunungmu yang kudus. Jadi yang dimaksudkan dengan siapa di sini bukan hanya namanya siapa, tetapi di sini lebih menunjukkan tentang orang macam apakah ya yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Artinya di sini berbicara tentang bukan hanya secara luar siapa dia, tetapi di dalam hatinya, apa yang terkandung di dalam hati orang tersebut. Nah, orang semacam apakah dia yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan, yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. Jadi pertama-tama di sini dikatakan bahwa tempat tinggal Tuhan itu adalah kemah Tuhan. Ya, kita tahu kemah itu adalah suatu tempat di mana orang Israel pada waktu itu sebelum mereka mempunyai bait Allah, mereka menyembah Tuhan di kemah-kemah, ya di kemah Tuhan. Nah, pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Musa mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk mendirikan kemah bagi umat Israel dan kemah itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, sampai setelah zaman Daud ya Salomo mendirikan bait Allah, barulah mereka mempunyai bait Allah yang permanen ya. Nah, sebenarnya waktu itu mereka belum mempunyai bait Allah yang permanen, maka kemah yang dimaksudkan di sini adalah suatu lambang daripada bait Allah yang akan didirikan di kemudian hari, yang juga merupakan lambang daripada gereja kita pada hari ini. Cuma pada waktu itu kemah masih berada di dalam satu alam terbuka dan juga mudah diringkas, yang boleh dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi itu adalah tempat Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Ya, karena kemah ibadah, bait kemah suci ya untuk menyembah kepada Tuhan itu adalah tempat di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menyertai umat Israel.
Dan yang kedua, dia sebut sebagai gunung Tuhan yang kudus. Nah, gunung Tuhan yang kudus kita tahu di dalam kehidupan orang Israel, ya. Jadi Gunung Sion itu adalah gunung Tuhan, ya, di mana pada akhirnya Salomo dia juga mendirikan bait Allah di gunung tersebut, ya. Jadi itulah tempat di mana orang Israel 1 tahun 3 kali datang berkumpul bersama-sama di bait Allah itu untuk menyembah Tuhan. Jadi Daud di sini bertanya, ya, siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunung Tuhan? Kalau kita terapkan pada hari ini, ya, kalau kita terapkan pada hari ini, berarti kita juga bertanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam gerejamu? Ya, siapa yang boleh berdiam di dalam gereja Tuhan? Ya, itu dua istilah itu kalau diterapkan pada hari ini kita melihat itu sebenarnya menunjukkan kepada gereja Tuhan, tempat Tuhan hadir, ya. Nah, gereja Tuhan. Nah, sekali lagi ya saudara sekalian, ada orang yang menjelaskan gereja sebagai orang-orangnya, ya. Karena memang eklesia itu tidak menunjuk kepada gedung, tetapi kepada orang Kristen. Orang Kristen, ya. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar, dikumpulkan oleh Tuhan di dalam tubuhnya, Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, tetapi kita juga melihat bahwa gedung gereja juga merupakan satu tempat, satu wadah di mana umat Tuhan boleh berkumpul bersama-sama, boleh beribadah bersama-sama, seperti kemah suci di dalam perjanjian lama, ya saudara sekalian. Jadi kita juga menyebut gedung gereja sebagai gereja di mana Tuhan hadir. Jadi kita boleh melihat bahwa di satu sisi Tuhan hadir di dalam hidup setiap pribadi orang Kristen karena kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah tempat diam Kristus, ya. Kita adalah umat yang diselamatkan. Eklesia, kita adalah umat yang dipanggil keluar dari dunia ini. Tetapi di lain sisi kita juga melihat Tuhan hadir di dalam gedung ibadah pada waktu umat Tuhan berkumpul bersama-sama, di situ Tuhan hadir dan menyertai umatnya. Ya, jadi ini adalah dua arti yang sangat penting pada waktu kita berbicara tentang gereja, tentang kemah Tuhan. Dan ayat yang kedua mengatakan memberikan jawaban, ya. Nah, kembali kita melihat ada yang pertama, pertanyaannya adalah siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Sebenarnya dua kalimat ini adalah sama, ya. Ini adalah syair. Nah, dalam bentuk syair, saudara sekalian, kalimat kedua itu mengulangi kalimat pertama dengan istilah-istilah yang berbeda dengan maksud penekanan. Ya, sebenarnya dua kalimat ini mempunyai makna yang sama, yaitu siapa yang boleh datang menumpang di rumah Tuhan. Ya, nah, rumah Tuhan itu adalah tempat kita beribadah, rumah Tuhan juga kita, tubuh kita, bait Roh Kudus. Ya. Jadi siapa yang boleh menumpang di rumah Tuhan? Ayat yang kedua menjawab, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi pertama-tama kita melihat di sini dia yang berlaku tidak bercela, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama dan kedua, ya, dikatakan di sini, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau,
dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi perhatikan di sini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Dan apa yang Tuhan inginkan daripada Abraham adalah hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Jadi istilah tidak bercela ini sama seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Ya, Tuhan ingin beserta dengan Abraham. Tuhan ingin memberkati Abraham. Dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Lalu kemudian dikatakan, aku akan membuat engkau sangat banyak. Tetapi Tuhan menuntut, Tuhan minta Abraham melakukan satu hal, yaitu hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Jadi di sini juga dikatakan, siapa yang boleh diam di kemah Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, bukan hanya tidak bercela, tetapi hidupnya itu adil, ya. Dia tidak menekan orang lain, dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dia akan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan minta, ya, apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, dia akan hidup berfokus kepada Tuhan, melakukan terhadap orang lain dengan sikap seadil-adilnya. Kemudian tutur katanya, ya, dia akan mengatakan kebenaran. Jadi inilah orang-orang yang dikatakan boleh diam di hadapan Tuhan. Ya, bukan hanya itu, selanjutnya dilanjutkan dengan ayat yang ketiga. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jadi kalau kita melihat ayat yang kedua, itu dari sisi positif daripada sifat orang tersebut, yaitu dia yang tidak bercela, dia yang melakukan apa yang adil, dan yang ketiga dia yang mengatakan kebenaran. Lawan daripada mengatakan kebenaran, berlaku adil, dan hidup tidak bercela, itu adalah sisi negatifnya, itu diungkapkan di dalam ayat yang ketiga. Nah, kalau dia tidak mengatakan kebenaran adalah ia yang menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Dia yang tidak berlaku adil, yaitu dia yang berbuat jahat terhadap temannya. Nah, yang tidak menimpa celah, ya. Jadi dia hidupnya tidak bercelah, bukan hanya hidupnya sendiri tidak bercelah, tetapi dia juga tidak menimpahkan celah kepada tetangganya. Artinya dia akan berusaha melakukan yang terbaik untuk tetangganya. Jadi ini adalah satu sikap hidup yang Tuhan inginkan, yang dikatakan di sini sebagai orang-orang yang boleh tinggal, ya, diam di rumah Tuhan, di dalam kemah Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Tuhan ingin kita dapat mengekang akan lidah kita. Kita tidak menjadi orang yang beragama, tetapi hidup di dalam kesia-siaan. Ya, Tuhan ingin kita menghargai nama baik orang lain. Tuhan ingin kita tidak mencemarkan orang lain, nama orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Ya, itu adalah sesuatu yang Tuhan rindu, ya, agar supaya cara hidup yang demikian itu terjadi di antara umat Tuhan, sehingga orang-orang yang demikianlah yang dikatakan akan tinggal, ya, di dalam rumah Tuhan. Jadi kita melihat di sini orang yang boleh tinggal di dalam rumah Tuhan, kalau dilihat dari sisi positifnya adalah dia yang menghargai orang lain, ya, sesuai dengan
kebaikan, dan kesalehan mereka sendiri. Ya, jadi mereka tidak hanya mempunyai penampilan yang baik di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka juga berusaha untuk menolong orang lain hidup baik. Jadi dikatakan di sini tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ya, nah ini adalah suatu peringatan kepada kita supaya kita sadar bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi garam bagi dunia ini. Jadi kita berdoa agar supaya fungsi kita sebagai garam sungguh-sungguh dirasakan oleh dunia di sekitar kita. Ya, fungsi kita sebagai terang juga kiranya sungguh-sungguh boleh dirasakan. Ya, kita berdoa agar supaya Tuhan menolong kita, memakai kita sebagai pembawa terang Allah kepada dunia yang hidup di dalam kegelapan. Ya, jadi biarlah eksistensi kita, hidup kita, tingkah langkah kita, segala perbuatan kita, ya sungguh-sungguh boleh merupakan terang dan garam bagi dunia yang membutuhkannya. Ya, itulah yang dimaksudkan di sini bahwa kita tidak menimpakan celah kepada tetangga kita, tetapi kita membawa terang, membawa garam daripada Allah kepada dunia yang ada di sekitar kita, ya supaya keberadaan kita sungguh-sungguh merupakan berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Ya, kemudian kita melihat ya di dalam ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, apa artinya yang memandang hina orang yang tersingkir, saudara sekalian? Nah, yang dimaksudkan dengan orang yang tersingkir di sini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengutamakan hati nurani mereka yang baik itu, ya. Orang-orang yang tidak menghargai Allah, orang-orang yang tidak mau hidup takut akan Tuhan, ya, seperti yang sudah kita lihat di dalam pasal sebelumnya, orang yang tidak mengakui Allah, keberadaan Allah. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan dia juga memandang mulia apa yang Tuhan pandang mulia, dan memandang hina apa yang Tuhan pandang hina, ya. Lalu kemudian dia adalah orang yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi orang yang takut akan Tuhan di mata Tuhan adalah orang yang sangat indah, sangat mulia. Ya, demikian juga orang-orang yang hidup takut akan Tuhan juga akan memandang mereka sebagai orang yang mulia. Ya. Kemudian yang kalimat yang terakhir itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Itu pada umumnya manusia tidak mau melakukannya, ya. Kita melihat seringkali orang memungkiri akan janji mereka kalau mereka merasa dirugikan, saudara sekalian, ya. Nah, itu adalah cara dunia. Dunia akan selalu memperhitungkan untung ruginya. Ya, kalau sesuatu itu merugikan dia, walaupun dia sudah bersumpah, walaupun dia sudah berjanji, ya saudara sekalian, kalau merugikan mereka, mereka akan membatalkannya. Itu cara manusia, saudara sekalian. Tetapi cara orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang boleh diam di rumah Tuhan, itu berbeda. Dia setia, saudara sekalian. Ya, walaupun rugi katanya, tetapi dia tetap berpegang pada sumpahnya. Nah, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan kita temukan yang tetap mempunyai sikap hidup yang demikian. Tetapi saya percaya dengan sungguh-sungguh setiap orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup
di hadapan Tuhan, ya. Hidup diam di dalam rumah Tuhan adalah hidup di hadapan Tuhan. Sadar Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Sadar Tuhan itu sebagai hakim atas segala-galanya. Sadar bahwa Tuhan itu adil terhadap semua manusia. Maka di dalam hidupnya, walaupun dia rugi, ya, tetapi karena dia sudah berjanji, karena dia sudah bersumpah, ya, saudara sekalian, dia akan berpegang teguh. Nah, apa yang dia janjikan itu, ya. Nah, itu tidak gampang, tetapi akan dilakukan oleh setiap orang yang hidup di hadapan Tuhan, yang berdiam di dalam kemah Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang menghibur, ya saudara sekalian. Bukan dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, kita mungkin tidak mampu. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan hati yang kita butuhkan untuk tetap hidup benar di hadapan Allah. Berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Ya, ini untuk orang dunia mungkin akan dianggap bodoh, saudara sekalian. Ya, tetapi untuk orang Kristen, untuk orang yang hidup takut akan Tuhan, ini adalah jiwa yang mulia. Ya, jiwa yang patut dipuji, jiwa yang patut diusahakan, dituntut, dan dikembangkan, ya, di dalam hidup kita. Dan di dalam ayat yang terakhir daripada pasal yang ke-15, di situ dikatakan yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini dari ayat yang ketiga, ya. Ayat yang kedua sudah berbicara tentang sifat orang tersebut tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang terakhir dikatakan yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Nah, ini tentunya dalam pengertian bahwa orang yang meminjam itu sudah sangat-sangat susah, ya, hidup di dalam keadaan yang sangat minim. Ya, dia membutuhkan bantuan. Jadi orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan di dalam kita membantu mereka yang berada di dalam Tuhan ataupun yang membutuhkan, saudara sekalian, kita akan membantu mereka dengan maksud hati yang baik, ya, dengan maksud hati membantu, saudara sekalian, ya. Nah, di sini memakan riba itu dalam pengertian bahwa kita masih mencari kesempatan di tengah-tengah penderitaan orang lain, ya. Nah, kita melihat dunia ada orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, saudara sekalian. Nah, akhirnya orang yang pinjam dengan bunga yang tinggi itu harus kehilangan segala sesuatu, ya, untuk membayar bukan hanya utangnya, tetapi juga bunganya, ya, ribanya, ya, bunganya itu, ya, riba, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat itu adalah sifat ketamakan manusia dan orang yang tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Kalau dia meminjamkan, dia sungguh-sungguh meminjamkan dengan hati yang mau menolong, dengan hati yang mau mengangkat orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Ya. Nah, juga dikatakan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Kita tahu bahwa uang dapat membeli segala-galanya.
Di dalam dunia ini banyak kebenaran, banyak kesalahan, ya, banyak apa namanya itu ketidakadilan, ya, bahkan permainan-permainan yang kelihatannya adil itu ya di apa namanya diputar balikan karena ada orang yang menerima suap, ya, dan ada orang yang memberi suap, ya. Kalau ada orang yang memberi suap, tidak ada orang yang menerima suap. Jadi kita melihat di sini, ya, orang yang hidup di hadapan Allah, dia tidak akan melakukan hal yang demikian. Nah, dikatakan di sini, kalau kita hidup seperti apa yang dikatakan dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima ini, di satu sisi kita boleh diam di rumah Tuhan, di lain sisi hidup kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena kita ditopang oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang menopang kita. Kalau Tuhan yang menopang kita, maka hidup kita tidak akan goyah. Ya, jadi sebagai kesimpulan di dalam kedua pasal ini, kita melihat pertama-tama, ya, kita berhadapan dengan satu dunia yang sangat-sangat tidak menghormati Tuhan, satu dunia yang semakin hari ya semakin berani ya menghujat nama Tuhan, semakin berani mengolok-olok umat Tuhan, bahkan menganggap umat Tuhan sebagai seperti roti yang dimakan mereka, diinjak-injak mereka. Tetapi di lain sisi kita bersyukur karena di dalam keadaan yang bagaimanapun juga, kita akan disertai Tuhan. Kita akan dilindungi Tuhan. Bahkan kita kalau menjaga suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan, maka kita akan boleh tetap diam di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita agar supaya kita tetap menjaga kemurnian iman kita di tengah-tengah dunia yang sangat mengacaukan ini. Ya, baik. Saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa.